Beberapa minggu lalu, aku baru merasakan pengalaman paling membahagiakan seumur hidupku. Setelah pacaran selama 4 tahun, Toby akhirnya melamarku. Dia berlutut sambil memasangkan cincin di jari manisku. Tapi siapa sangka, peristiwa bahagia itu juga jadi awal dari beberapa peristiwa paling memalukan sepanjang hidupku. Namaku Jenny, dan ini adalah kisah tentang keanehan kondisi yang kualami. Apa kalian familiar dengan sleepwalking? Sleepwalking artinya tidur sambil berjalan. Hal itu sudah terjadi sejak aku kecil. Biasanya, aku terbangun tepat tengah malam. Kemudian tanpa sadar berjalan menuju kamar orang tuaku. Saat pertama melihat itu, orang tuaku kaget dan ketakutan karena mengira aku kesurupan. Awalnya aku jarang berjalan sambil tidur. Tapi setelah beberapa waktu, hal itu mulai sering terjadi. Bisa sampai 2 kali dalam seminggu. Karena kondisiku mulai mengkhawatirkan, orang tuaku membawaku ke dokter. Kami ingin tahu penyebab dan cara penanganan supaya aku tidak lagi tidur berjalan. Menurut dokter, hal itu bisa terjadi karena stres atau gangguan pada jadwal tidur. Wajar saja, sebab saat itu, dalam beberapa bulan terakhir, jadwal tidurku berubah karena harus membantu ibuku berjualan di pasar. Aku jadi harus bangun sejak jam 4 pagi sebelum berangkat sekolah jam setengah 7. Bantuanku diperlukan karena karyawan yang biasanya membantu ibuku mendadak keluar. Jadi, sebelum menemukan karyawan baru, aku diminta ikut ke pasar setiap hari. Kata dokter, selama jadwal tidurku kembali seperti semula dan mendapat istirahat cukup, aku tidak perlu mendapat pengobatan khusus dan gak akan tidur sambil berjalan lagi. Terbukti, setelah jadwal tidurku kembali, aku tidak pernah lagi tidur sambil jalan selama beberapa tahun. Sampai tiba hari-hari penuh kesibukan saat aku mempersiapkan pernikahanku dengan Toby. Banyak sekali hal yang harus aku urus. Setiap hari, aku baru bisa tidur jam 2 atau 3 pagi. Dan harus bangun jam 5 untuk berangkat kerja. Bukan cuma kurang tidur, aku mulai merasakan stres. Bisakah kalian bayangkan betapa kacaunya pikiranku saat itu? Puncaknya adalah ketika harus mengukur gaun pengantinku. Aku tidak sadar berat badanku bertambah karena pola hidupku yang tidak lagi terkontrol. Akibatnya, baju pengantinku kekecilan. Mendadak, tingkat stresku bertambah. Toby coba menenangkanku dan memintaku jangan terlalu memikirkan itu. Tapi aku gak bisa. Dan karena semua itu, kebiasaanku tidur berjalan kembali lagi. Seperti dulu, aku akan berjalan keluar kamar. Awalnya Toby kaget melihatku berjalan, karena aku tidak pernah menceritakan kondisi itu padanya. Tapi untunglah dia maklum. Bahkan bersedia berjaga setiap malam untuk menuntunku kembali ke kasur. Tapi lama-kelamaan, tidur berjalanku semakin parah. Pernah suatu malam, kata Toby, mendadak aku bangun, lalu berdiri di atas kasur. Kemudian mulai berakting seperti dirijen yang sedang mengarahkan pertunjukan orkestra. Bukan cuma itu, aku juga berlagak memainkan beberapa alat musik sambil menirukan bunyinya. Seperti trompet, saksofon, dan biola. Kata Toby, malam itu aku memainkan lagu akad milik Payung Teduh. Tapi itu belum apa-apa dibandingkan saat aku tiba-tiba terbangun di halaman dengan hanya memakai pakaian dalam. Ternyata aku tidur berjalan, kemudian menyalakan mesin pemotong rumput dan mulai memotong rumput halaman rumah. Untung saja tidak ada tetangga yang melihatku. Aku pasti akan sangat malu. Tapi pengalaman paling memalukanku adalah yang terjadi di rumah calon mertuaku. Saat itu,
Toby mengajakku menghabiskan akhir pekan di rumah orang tuanya. Orang tua Toby jelas menyambutku dengan senang. Mereka sangat baik. Walau aku bukan berasal dari keluarga kaya seperti Toby, mereka menerima aku dengan sangat baik. Kami saling menyayangi seperti orang tua dan anak kandung. Malam harinya, peristiwa memalukan itu terjadi. Aku tidur berjalan, lalu keluar dari kamar. Karena kelelahan setelah menyetir cukup jauh, Toby tidak sadar kalau aku bangun. Aku masuk ke kamar orang tua Toby, lalu duduk di atas tubuh ayah Toby. Kemudian mulai melakukan tarian menggoda. Ayah dan ibu Toby terbangun dan berteriak kaget saat melihatku. Tentu saja calon mertuaku sangat marah. Aku dan Toby menjelaskan kondisiku pada mereka. Mendengar penjelasan kami, mereka akhirnya mengerti dan memaafkanku walau tetap memarahiku. Mereka menyuruhku untuk segera berobat ke dokter kalau masih ingin menikahi Toby. Tapi aku tidak sempat berobat karena kesibukanku mengurus pernikahan. Kelelahan fisik dan mentalku semakin meningkat hingga peristiwa lain terjadi. Sekitar sebulan sebelum pernikahan kami, seperti biasa aku baru memejamkan mata pada dini hari dan malam itu aku bermimpi. Di mimpiku, entah siapa dan bagaimana, ada seorang perampok masuk ke kamar. Dia mengancam akan membunuhku kalau aku tidak menyerahkan cincin pertunanganku. Mimpi itu terasa seperti sungguh terjadi dan aku merasakan ketakutan yang sangat nyata. Akhirnya, demi menghalangi orang itu mencuri cincinku, aku melakukan tindakan tidak terduga. Aku menelan cincin itu. Dan ternyata, hal itu bukan cuma terjadi di dalam mimpi. Di kenyataannya, aku juga benar-benar menelan cincin itu. Saat itu terjadi, aku sama sekali tidak sadar. Aku sempat terbangun beberapa saat karena tenggorokanku terasa tidak enak. Tapi aku mengira itu gejala flu akibat kurang istirahat. Sehingga kuputuskan untuk tidur lagi. Baru pada pagi harinya, aku sadar bahwa cincinku sudah hilang. Aku dan Toby mencarinya di seisi rumah, tapi cincin itu tidak ditemukan. Mendadak aku ingat mimpiku semalam di mana aku menelan cincin itu. Kami berdua pun khawatir kalau aku benar-benar menelan cincin itu. Akhirnya, untuk mencari tahu, kami segera berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Toby langsung membawaku ke layanan gawat darurat dan kami menceritakan apa yang terjadi. Setelah itu, dokter segera melakukan prosedur endoskopi, di mana dokter menggunakan tabung tipis dan fleksibel dengan kamera untuk melihat kerongkongan, lambung, dan bagian dari usus kecilku. Benar saja, dokter menemukan cincin itu ada di ususku. Akhirnya operasi harus dilakukan, karena kalau tidak segera diambil, ada resiko ususku bakal mengalami infeksi. Untungnya, operasi tersebut berjalan lancar dan cincin itu berhasil diambil dari ususku. Semenjak itu, Toby menyuruhku untuk lebih banyak beristirahat. Awalnya aku ragu, karena banyak yang harus diurus jelang pernikahan. Tapi Toby memastikan bahwa dia bisa mengurus semuanya sendiri. Dan sebaiknya aku beristirahat saja agar tidak kelelahan dan stres. Aku akhirnya setuju. Daripada aku terus-terusan jalan sambil tidur dan melakukan hal yang lebih berbahaya kan? Hari pernikahan pun tiba dan semuanya berlangsung dengan lancar. Aku sangat bahagia hari itu. Akhirnya, aku bisa menghabiskan sisa hidupku bersama laki-laki yang kucintai dan sangat peduli padaku. Setelah mengucap janji pernikahan, Toby langsung menggendongku. Saat kutanya, "Kok digendong sih?" Dia menjawab, "Biar aku bisa jagain kamu. Kalau gini, mau kamu tidur pun kamu gak akan bisa jalan kemana-mana kan?" Sungguh beruntung aku punya suami seperti Toby. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Apa kalian juga pernah jalan sambil tidur? Atau kalian pernah melihat kondisi seperti itu di keluarga atau teman kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya.